Tapi menurut saya itu tidak menunjukkan bahwa respon itu nanti efeknya juga optimal. Justru kita menghadapi seperti ini, seolah kita sedang disentil ya untuk evaluasi. Sejauh mana sih umat Islam ini terjaga ukhuwahnya? Kan seperti itu. Saya pernah dengar ada satu statement. Jadi bilangnya seperti ini. Umat Islam di Indonesia itu hanya secara data saja mayoritas. Ya kan? Jadi 85%, 90% secara data saja mayoritas. Tapi secara realita itu dari 85 atau 90% itu 90%-nya lagi itu hanya sebatas administratif saja. KTP lah, Islamnya Islam KTP doang kayak gitu. Kan seperti itu ya, Islamnya cuma Islam KTP saja. Artinya yang dianggap mayoritas di Indonesia ini ternyata secara identitas keislaman sejatinya itu tidak lebih dari 5% saja. Itu statement dari orang non-muslim, sangat yakin. Jadi hal-hal semacam ini itu justru kita jadikan evaluasi buat kita, umat Islam gitu kan. Sejauh mana sih kita sudah menyampaikan keislaman kita, sudah mengajarkan keislaman kita kepada sesama saudara kita, sehingga Islam ini benar-benar apa ya, kalau dianggap mayoritas tuh mayoritas yang secara kualitas juga, bukan secara administratif saja. Ini kan hal semacam ini kan berani dimunculkan karena ada keyakinan umat Islam banyak bagai buih di lautan. Kan seperti itu. Artinya respon-respon yang nanti disampaikan secara emosional itu tetap akan dianggap sebagai satu sentilan kecil saja. Tidak akan berdampak terlalu optimal. Bahkan dulu ya, ketika di era apa ya, yang 212 tuh kan, sampai mendunia kan, Jakarta memutih gitu kan. Tetap aja ada yang bilang, sebanyak itu pun di Jakarta itu nggak akan lebih dari 3% saja dari umat muslim yang ada gitu. Tetap dianggapnya kita ini suara kecil gitu. Makanya ini sebenarnya cambuk buat kita umat Islam untuk lebih introspeksi diri lagi. Apakah muslim ini sudah menjadi muslim hanya kuantitas saja atau sudah beserta dengan kualitasnya? Itu yang harusnya jadi apa ya? Jadi cambuk buat kita semua selaku umat muslim. Jadi kita itu selama ini sering dibuai ya, dibuai dengan hegemoni. Indonesia umat muslim terbesar di dunia, Indonesia penduduk muslimnya terbanyak di dunia. Kita dibuai dengan itu, tapi kita nggak pernah mengkaji yang terbesar itu sebatas kuantitasnya atau sudah disertai dengan kualitasnya. Nah begitu Gus, itu pembukaan dari saya. Makasih Gus. Oke. Mantap sekali apa yang disampaikan Kang Prof ya. Jadi bagaimana dinamika yang ada ya, itu justru bisa digunakan menjadi hal yang positif sebagai introspeksi diri yang bersifat ke dalam, yang mana agar kita bergeser dari mayoritas secara kuantitas tapi bisa juga secara kualitas ya, intinya seperti itu. Jadi mengelola sesuatu manajemen konflik, karena itu kan bisa menjadi konflik dan itu bisa berbahaya juga kalau terus dikembangkan kan. Tetapi tetap disikapi secara
dewasa ya, justru itu bisa kita arahkan untuk menjadi yang positif bagi internal kita sendiri. Mantap. Kemudian untuk Bang Jepri, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silakan. Baik Gus, terima kasih. Jadi luar biasa. Sangat sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Prof. Yaitu bahwa ini sebenarnya ada hikmah dan nikmatnya, yaitu agar supaya kita bisa menjadikan suatu evaluasi ya di dalam internal, terkhusus dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, terkhusus dalam golongan umat Islam itu sendiri. Namun itu di dalam satu sisi. Di dalam sisi lainnya, saya tidak bisa memungkiri bahwa ini ada gerakan politik di balik daripada semuanya ini. Tetapi dalam konteks dua sisi itu, apa yang dikatakan Bang Prof dan apa yang saya katakan, bahwa ada kekuatan gerakan politik yang sangat dahsyat yang bergerak untuk mencapai sasaran-sasaran dengan mendiskriminasi atau ingin memecah belah umat. Ini yang paling prioritas di dalam evaluasi yang harus kita inikan, yaitu adalah sebab akibatnya gitu. Kenapa sampai bisa begini? Apakah dalam evaluasi seperti apa yang dikatakan Bang Prof ini, bahwa betulkah Islam atau umat Islam yang ada di Indonesia hanya sebagai atas nama saja atau sebagai Islam KTP ya, ikut-ikutan menjadi umat Islam, bahasa kasarnya mungkin ya, ataukah dengan pengaruh-pengaruh yang sudah sangat besar dalam mempengaruhi akhlak atau iman umat Islam sehingga terjerumus di dalam suatu pengaruh itu. Nah, hal-hal ini menjadi suatu evaluasi yang harusnya kita cari akar persoalannya, yaitu sebab akibatnya. Karena memang ya seperti wahyu pertama yang mengenai bacalah. Ini kita harus mengetahui dengan situasi dan kondisi sesuatu hal, apa yang dimaksud oleh Iqra, untuk mempelajari akar persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, karena secara etimologi bahwa Islam ini sebenarnya kan kedamaian. Apa Islam itu ya? Secara etimologi adalah kedamaian, ketentraman, rahmatan lil alamin. Itu Islam yang sebenarnya. Jadi jika ada tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai tokoh, sebagai sandaran-sandaran, tetapi justru di dalam suatu gerakan-gerakan, baik dalam konteks akidahnya maupun dalam konteks politik, yang justru mengakibatkan membangun suatu opini-opini menjadi suatu keriuhan atau rawannya terjadi suatu perpecahan dalam umat Islam. Nah, hal-hal inilah ya yang kita harus evaluasi, karena setahu saya mereka pun paham tentang Islam itu sendiri. Nah, apakah pengaruhnya itu diakibatkan daripada pengaruh politik atau akibatnya dari pengaruh iman? Ini yang harus kita evaluasi sebenarnya. Terima kasih, Bang Gus Batik. Oke, terima kasih. Ada saudara kita dari Lampung, Kang Mas Ilham Gladiator ya. Semoga sabar menanti karena ada beberapa teman nanti yang dikasih waktu untuk semuanya. Intinya begini, yang baru datang dan yang di bawah baru bergabung. Kebijakan Kominfo yang itu sepertinya sih itu masih levelnya masih himbauan ya. Dari yang bentuk adzan yang dikumandangkan ya, itu supaya diganti dalam bentuk teks yang tertulis gitu, terkait dengan kedatangan paus, tokoh puncak untuk saudara kita Kristen, khususnya dari Katolik ya. Dan aku mengunggahnya di Facebookku pagi tadi pada video. Bisa di tutup dulu. Oke, aku lanjutkan.
Pagi tadi pada subuh aku unggah di Facebook, tajuknya begini: iman itu urusan dapur masing-masing, namun persaudaraan adalah urusan kita bersama. Di situ ada gambarnya tokoh kita dari Islam, kalau nggak salah orang MUI ini ya, Prof siapa lupa aku namanya, sedang mencium kening dan bersalaman, mencium kening Pak Paus ya. Kemudian ada tulisan di atas, adab Islam menerima tamu ya. Jadi di dalam ajaran agama kita juga ada adab dalam menerima tamu gitu. Oke, pandangan-pandangan sudah disampaikan oleh Kang Mas Jepri. Ada selanjutnya giliran Kang Rio Alvindo dari Kalimantan Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Kang Rio. Makasih Gus. Assalamualaikum semuanya untuk Waalaikumsalam. saudara kita. Sebenarnya saya nggak bisa bercerita atau berpendapat pidato yang lain, Pak. Cuma saya mau cerita aja sedikit. Kebetulan saya ini bukan orang Kalimantan asli, Pak ya. Saya orang dari Sumatera sana, Sumatera Barat, orang Minang gitu loh, Pak. Nah, saya tuh tidak sah orang Minang itu kalau tidak memeluk Islam gitu loh. Nah, kebetulan saya tuh tinggal di lingkungan minoritas Islam gitu loh Pak. Kalau Gus kemarin pergi tausiah ke daerah Kota Waringin Lama dengan Despot, itu mayoritas Islam semua. Nah, saya ini tinggal di lingkungan non-Islam. Mertua saya Hindu, istri saya mualaf, dan saya tinggal sama pendeta. Terus saya tuh usaha punya pondok pesantren punya usaha menyewa sama pondok pesantren gitu loh Pak, usaha jualan gitu loh. Nah, dari keberagaman itu saya mengambil hikmah kayak gini loh Pak. Orang di luar non-Islam itu tuh sebenarnya tidak terganggu dengan suara azan. Malah mereka bersyukur ada azan subuh itu bisa dia bangun pagi. Termasuk mertua saya, Pak. Dia kalau di sini tuh memang kalau susah kalau mau dengar suara azan tuh. Di sini tuh nggak ada suara azan, Pak. Jadi suatu ketika saya tanya lah gitu kan, apakah masjid nggak boleh didirikan di sini atau gimana? Boleh, tapi kan tidak boleh sama orang kampung gitu loh Pak. Cuma musolanya ada, tapi di lingkungan sekolah. Jadi suara azan tuh kurang menggema ke seluruh kampung gitu. Tapi masyarakatnya malah saya tanya kan, malah senang dia kalau ada suara azan gitu. Kalau bisa dibesarin lagi. Di sini kan 3 agama, Pak. Ada Kristen Protestannya, Protestannya tuh ada 2 di sini tuh. Terus ada Katoliknya, ada Hindunya, sama Islam. Termasuk kami yang Islam ini minoritas gitu loh, Pak. Berapa puluh kakak aja. Jadi kalau saya ambil kesimpulan sih, ya suara azan sih tidak mengganggu kepada saudara-saudara kita yang di luar Islam sebenarnya. Gitu. Kalau menurut lingkungan saya di sini loh Pak, gitu. Jadi itu aja sih uraian saya tuh Pak. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Cuma praktik di lapangan yang saya rasakan, azan itu tidak mengganggu sih ke saudara-saudara kita yang non-Muslim. Termasuk kakak sepupu saya tuh kemarin tinggal di Pangkalan Bun, pas rumahnya berhadapan dengan masjid gitu, padahal dia Kristen tuh. Malah dia tuh nggak dengar suara azan itu sehari, malah dia kesiangan dia tidur tuh Pak.
Nah, gitulah apa kesimpulannya bagi Gus. Saya tuh nggak paham, cuma itulah yang saya rasakan. Cuma cerita kayak gitu aja, Pak, untuk menanggapi azan dan dengan yang dikeluarkan Menko Info kemarin di TV. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam untuk Mas Rio, penjelasannya yang sangat bagus, tuntas untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Ya, aku sedikit memberikan komentar. Apa yang disampaikan oleh Kang Mas Rio itu ya tentang sebuah toleransi itu juga terjadi di tempat aku di sini. Jadi ini kontrak rumahku ini ya, satu RT dengan sekolah Alkitab. Maka kalau kalian lihat unggahan-unggahan Facebookku itu daerahnya mesti tertulis sekolah Alkitab karena memang kami satu RT. Dan itu ancer-ancer yang paling gampang kalau ada orang cari ya, di belakang sekolah Alkitab. Biasanya menjelang Natal itu saudara kita Kristen itu kan latihan musik ya untuk menyambut Natal. Itu suara bassnya, dentumannya itu masuk ke dalam ruang-ruang tidurku. Tapi aku nggak masalah. Iya, benar sekali, Pak. Nah, aku nggak masalah. Aku bisa memaklumi. Oh, saudara kita sedang latihan mempersiapkan Natal gitu ya. Begitu juga kalau aku adan subuh, adan maghrib atau adan apa aja, mesti suara adan itu terdengar ke sekolah kita itu. Dan ketika mereka bernyanyi pun suara mereka terdengar di langgar kami atau musola kalau sekarang bilang, orang Jawa bilang sebut langgar. Dan itu tidak ada masalah. Ya. Dan pernah terjadi satu peristiwa, aku juga punya tetangga dari perantauan dari Bagan Siapi Api, nama Chinese-nya aku lupa, tapi nama Indonesianya Pak Johan. Itu pernah tanya sama aku, kenapa azannya kok nggak ada beberapa hari ini gitu. Aku pertama agak kaget juga, padahal Pak Johan ini dulu pernah bersahadat ya, tapi nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya sekarang sudah jarang kelanggar lagi gitu ya. Kalau dulu katanya teman-teman sudah pernah bersahadat, karena kan aku ngontrak itu pindah-pindah ya, dan ini yang nggak tahu yang keberapa kali ya. Dan semoga nanti bisa punya rumah lah ya dalam proses ini, dan minta doanya semoga dimudahkan. Iya, Gus. Terus aku Iya, bilang, Gus. Kang, manggil akrabnya Kang itu Kang Mas. Kang, kabelnya putus gitu. Terus kata Pak Johan ini yang Chinese ini, yo saya ditandani gitu. Ayo kita dandanin, kita betulin gitu. Dia bawa alat-alat karena dia pandai elektro ya, solder dan segala macamnya. Akhirnya mic-nya itu kabelnya diputus terus disambung dengan baik oleh Pak Johan. Setelah selesai kami berdua mendandannya ya bisa lagi dipakai untuk adzan. Setelah itu selesai, aku iseng aja ya tanya, kenapa Pak kalau nggak dengar adzan gitu? Ya dia jawab nggak enak gitu loh. Biasa dia dengar adzan dia nggak dengar jadi nggak enak. Kenapa? Minimal dia tahu waktu. Ini waktu apa begitu. Jadi sama seperti yang disampaikan Kang Rio tadi. Pada prinsipnya adzan itu bukan sesuatu yang mengganggu kalau kita sudah saling memahami gitu ya. Yang jadi masalah ya terkait dengan apa yang kita diskusikan ini, kalau di unggahan-unggahan di WA itu khususnya kan itu atas nama siapa ini ya? Menko Info ada atas namanya kan, itu siapa? Itu dia itu maunya sendiri. Kalau kata orang Jawa, iki karepmu dhewe apa kongkonan? Ini maumu sendiri apa suruhan? Jadi kita ya itu mencoba cari tahu triggernya siapa dan apa maunya. Karena aku yakin itu bukan dari permintaan saudara Katolik kita. Nah, terus mau apa? Dia mau memecah belah bangsa kita. Karena agama itu ibarat sekam, begitu saja ada titik api dia mudah terbakar. Justru orang-orang seperti ini yang harusnya kita waspadai. Benar, Gus. Benar. Kita kan ini sudah babak belur mau dipecah belah, tapi semoga Allah selalu mempersatukan kita. Makanya di Facebookku aku tulis, kalau kalian mau lihat ya ketik Subandita Sukoco di akun Facebookku, begini tajuknya, lapor dan iman itu urusan dapur masing-masing, namun persaudaraan adalah urusan kita bersama. Di situ ada gambar Profesor siapa ini namanya, Kiai Haji Nasaruddin Umar sedang berjabat tangan dan mencium Pak Paus ya. Di atasnya aku kasih teks, adab Islam menerima tamu. Jadi begitulah kita oleh Kanjeng Nabi itu diberi
sebuah aturan main menghormati tamu, dan itu sudah ditunjukkan oleh kiai kita, Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya, bagaimana menerima tamu ya dengan baik ya. Terus gitu itu masih kurang apa? Aku kira kan itu sudah sesuatu yang amat sangat bersahabat. Terus ada neko-neko dari Menkominfo. Pertanyaannya, itu maunya siapa? Terus maunya apa? Mau memecah belah kami, persaudaraan kami sesama anak bangsa? Itu kan sesuatu yang harus diselesaikan dengan tuntas supaya tidak ada lagi yang begitu. Ya, oke, terima kasih Kang Rio, dan selanjutnya untuk Pedang Kilat, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Kang Pedang Kilat. Assalamualaikum semua yang berada di Komal ini ya. Terima kasih sedikit waktu dibilangkan Mas Agus Beti ini. Waalaikumsalam. Saya kalau menyikapnya ini, saya menyikapi tentang azan ini. Ya saya bilang ini sebuah tidak ada kedewasaan berpikir bagi Kominfo ini kan begitu. Karena kan dia mengetahui bahwasanya masyarakat Indonesia ini kan rentan daripada yang begituan. Jadi seolah-olah kan nggak ada kedewasaan berpikir ataupun ingin mengkeruh suasana kan begitu. Itu terpulang kepada dia. Dan melihat daripada imam besar Masjid Istiqlal itu, Nasaruddin Umar itu ya bagus untuk berikram kepada non-muslim. Tapi yang saya sayangkan, yang diciumnya itu di atas kepala paus. Di atas kepala paus itu ada salib. Tunjukkanlah ikram muslim itu entah memeluk, entah menyium pipinya kan gitu. Nah, jadi di situ yang saya salahkan. Pertama kan, masalah azan ini sebetulnya untuk umat di luar Islam ataupun non-muslim itu tidak ada keberatan di mana-mana. Sementara saya aja dulu sejak kecil tinggal di lingkungan orang beragama Kristen. Samping rumah saya itu orang Kristen, sampingnya orang Islam, belakangnya orang Kristen, muka orang Kristen. Itu serupa saja. Dan saya sampai lapal lagu Nasrani, yaitu orang sekolah minggu. Yang saya dengar yang pernah saya ingat itu ya. Eli gung Tuhan kemari. Itulah saya pernah dengar itu kan gitu. Jadi kalau menurut saya pernah tinggal di Lampung bersama orang Kristen pada zaman tahun 99, bahkan di situ bapak itu dari Timur Leste dulunya seorang polisi. Begitu kebaktian saya itu menghidangkan daripada makanan kebaktian itu karena saya tinggal di kediaman beliau. Jadi kalau keragaman ini ya kita sikapi dengan dewasa. Dimanapun kalau dia mayoritas itu makin lemah, tapi kalau minoritas itu makin kuat. Kenapa? Karena mayoritas ini saling berselisih paham kadang-kadang karena mempunyai ini tidak ada lebih sedikit daripada kasih sayangnya untuk mencintai. Tetapi kalau dia minoritas di mana-mana itu semakin kuat. Kita lihatlah minoritas kita Islam di luar di sana kan makin kuat mereka itu. Itu di sini yang kita perlu kita pupuk, dan kita jangan menganggar keegoan keilmuan kita. Tentang azan, kadang-kadang di masjid ini itu yang kita sedikit koreksi. Misalnya kalau azan kita melihat daripada saudara kita Muhammadiyah itu kalau tentang datangnya subuh mereka itu tidak membunyikan tip-tip. Mereka itu melakukan azan aja. Bahkan itu kan kita memikirkan daripada umat di luar umat lain dengan keistirahatannya. Kalau masalah azan, mereka itu tidak ada permasalahan. Cumannya karena tip itu kan begitu. Mereka itu kan di luar Islam ini kan kita hormatilah saudara-saudara kita ini kan ada kesibukannya begini-gini, yang tidurnya sedikit ya gitu. Tapi di waktu azan mereka itu tidak pernah itu non-Islam itu mengkoreksi ya di situ guys. Sekarang bagi yang muazin ataupun pengurus masjid itu harus bijak lah gitu. Jangan terlalu nanti setengah jam dihidupkannya tip, ataupun kalau menunggu menghidupkan tip itu entah ngaji-ngaji itu entah 5 menit sebelum azan kan itu lebih bagus kan gitu untuk menghormati saudara-saudara kita di luar Islam kan begitu ya. Terima kasih dengan waktu yang Gus Betik berikan. Mudah-mudahan kita selalu berpikir dengan cermat dan dewasa. Mudah-mudahan kita menjadi Islam yang kapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Kang Mas Pedang Kilat, pemaparannya yang begitu komprehensif ya. Jadi ada masalah tentang toleransi. Dan di kitab kita, kitab Al-Quran, kalau kita baca di surat Al-Mumtahanah ya, surat yang ke-60 ayat 8 sampai 9 itu jelas banget ya. Tidak ada larangan kita untuk bersosialisasi kepada saudara-saudara kita yang di luar Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim 8 dan 9 surat Al-Mumtahanah begini. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil ya. Jadi kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada siapapun ya. Kemudian yang 9, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, jadi jelas kita itu justru ya diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapapun ya, selama mereka juga tidak mengganggu kita ya. Jadi tidak ada larangan. Itu begitu juga seperti tadi ya. Meskipun ada pandangan tersendiri oleh Kang Mas Pedang Kilat yang dicium keningnya, tapi kalau di foto yang aku unggah itu yang dicium keningnya nggak ada tanda salib ya. Cuman ya itu ya sekedar anu aja lah ya, perspektif yang berbeda gitu ya. Intinya Profesor Gini Gus Betik, kan itu yang diciumnya kan di atas, enggak Gus Betik, bentar ya. Itu yang diciumnya kan di atas kepalanya gini deh. Itu kan di atas kepalanya ujungnya itu kan ada salib. Ah itu yang saya koreksi gitu loh. Kan di atas kepalanya yang dicium dia itu. Oke ya. Oke. Terima kasih atas konfirmasinya ya. Oke, terima kasih Kang Mas Pedang Kilat. Selanjutnya sebelum ke Kang Andinis ya, ada Kang Mas Ilham Gladia. Ini dari Lampung ini Kang Mas Pedang Kilat. Kalau kamu pernah hidup di Lampung mana? Nanti bisa konfirmasi. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Kang Mas Ilham Gladiator. Monggo silakan. Ya, jazakallah udah diizinin naik ya Gus Betik ya. Assalamualaikum buat saudara-saudara semua. Jujur saya baru tahu ini tentang azan diganti teks ini. Saya cek tadi kan di Google, oh ternyata iya memang benar ya. Mungkin sedikit tanggapan lah ya dari saya bahwa rambu-rambu dalam melaksanakan ibadah itu ada mahdoh, ada ibadah mahdoh, dan ada khairu mahdoh atau muamalah. Di mana mahdoh itu kita hanya mengerjakan apa yang tertulis dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan ibadah muamalah itu kita melakukan apapun silakan asal jangan melanggar. Jadi ada dua ini ya rambu dalam kita melakukan ibadah yaitu mahdoh dan muamalah. Nah azan ini masuk yang ranah mana, Gus Betik? Ranah mahdoh atau ranah muamalah? Saya kira ini masuk ke ranah muamalah ya. Kalau aku bilang bukan muamalah, itu mahdoh. Mahdoh kah? Iya. Azan ini? Iya. Aku cara pandangnya gampang aja. Begini. Yeah. Sesuatu yang sudah dipakemkan itu biasanya mahdoh itu. Itu kan pakemnya sudah begitu, aturan mainnya sudah begitu. Kalau muamalah nanti kita bisa berkreasi. Gitu loh. Misalkan ada tetangga ada ruang untuk kreasi di muamalah itu. Betul gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau beda pemahamannya ada apa-apa, bagus-bagus aja. Gitu. Monggo silakan. Oke, jadi ini masuk ke ranah mahdoh ya menurut Gus Betik ya. Iya. Azan ini ya. Kalau gitu saya mungkin sedikit menukil di Quran surah An-Nisa ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan.
jikalau nanti ada satu perbedaan pendapat ataupun perbedaan sudut pandang, maka kembali kepada Al-Quran dan Rasul sebagai sunnahnya ya, apa yang dikerjakan Rasul. Al-Kisah ini nanti bisa dikoreksi ya kebenarannya ya, karena ini kan kisah sejarah. Al-Kisah Rasulullah itu pernah meminjamkan Ayat berapa tadi? Nomor berapa ayatnya? Quran surah An-Nisa ayat yang ke-59. Oke, makasih, lanjut. Ya, karena ini kita bersumber dengan sejarah, menukil sejarah, mungkin ini bisa dikoreksi ya. Rasulullah pernah mengizinkan para penganut Kristen untuk melakukan kebaktian di Masjid Nabawi menurut Al-Sirah Al-Nabawiyah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu mungkin kalau dilakukan sekarang itu mungkin sesuatu yang ekstrim ya, Gus Betik ya. Meminjamkan Masjidil Nabawi untuk ibadah umat Kristiani, umat Kristen Najam ya, kalau nggak salah itu. Najran, Kristen Najran. Najran ya, Najran. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah mungkin itu bisa jadi referensi kita bagaimana kita menyikapi kedatangan Paus ini. Dan tadi dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-59, Allah menyuruh kita untuk mentaati apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah dinarasikan oleh Al-Quran, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul, dan apa yang sudah diperintahkan oleh ulil amri dalam ini ya, dalam ibadah mahdoh. Mungkin itu termasuk azan, termasuk ibadah mahdoh ya kalau menurut Gus Betik ya. Iya. Jadi selama azan itu masih diperbolehkan dan masih dikumandangkan di masjid-masjid secara umumnya, ya saya rasa azan diganti teks untuk sementara ini adalah toleransi, bentuk toleransi dari pemerintah, bentuk toleransi dari pemimpin kita ulil amri ya. Jadi kalau saya ya mengikuti dan mentaati apa yang sudah diputuskan oleh apa yang sudah disampaikan oleh ulil amri dalam hal ini pemerintah. Jadi mungkin ini bentuk toleransi ya, yang mungkin tidak se ekstrim ketika Rasulullah meminjamkan Masjidil Nabawi untuk beribadah umat-umat Kristen pada zamannya, pada waktu itu. Ya mungkin bisa ditanggapi masukan dari saya, Gus Betik, silakan. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ilham ya. Terlepas sejarah itu kebenarannya seperti apa, kita abaikan dulu ya. Karena bagaimanapun sejarah itu dia tergantung oleh siapa dan untuk apa dia ditulis. Dia tidak seabsolut kitab suci yaitu Al-Quran. Ya. Jadi sejarah levelnya seperti itu. Ya. Tergantung untuk apa dan oleh siapa dia ditulis. Tuh, ya. Tapi itu kita abaikan dulu. Kita anggap bahwa sejarah itu benar begitu adanya. Tanpa kita harus cari tahu itu sholatnya di Masjid Nabawi di mananya. Yang untuk sholat, ya. Tentunya di ruang utama toh. Terus yang saudara Kristen dari kafir Najran itu beribadahnya di bagian masjid yang mana? Nah, itu kan perlu dirinci juga, apakah di terasnya atau di ruang utama ketika kita sholat. Nah, itu kan perlu wawasan yang juga harus holistik, tidak bisa transparan. Soal di masjid dipinjamkan oke. Tapi pada bagian yang mana? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apakah ketika Kanjeng Nabi mempersilahkan saudara-saudara kita dari Kristen Najran itu untuk melaksanakan ibadah di masjid itu, ya, itu merubah kebiasaan yang sudah dilakukan umat Islam di sana? Merubah tidak? Kalau mau mengkomparasi loh ya, bandingkan dengan apa yang disampaikan Kominfo, dia merubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan.
Gitu loh. Nah, masalahnya sekarang seperti yang tadi aku bilang, iki karepmu dewe atau kongkonan? Ini maumu sendiri apa suruhan? Kalau yang suruhan yang nyuruh siapa dan maunya apa? Kan kita harus cari tahu. Karena apa? Persaudaraan kita itu sudah cukup bagus. Jadi kan ada apa? Triggernya apa? Gitu loh. Ya, karena agama itu adalah satu komoditi yang paling peka, paling sensitif untuk diadu domba. Gitu. Ya. Jadi harus kita lihat duduk permasalahannya. Ketika saudara kita kafir Najran dikasih waktu untuk sholat, itu merubah nggak kebiasaan Kanjeng Nabi bersama saudara Islam di sana dalam mengaktualisasikan keislamannya? Ya. Terus berikutnya, ayat ini sebetulnya kan ada ayat-ayat yang aku sudah mengkaji, tapi videonya di mana aku lupa ya, karena video kajian itu sudah 2000 lebih ya. Taat Allah, taat Rasul, dan taat ulil amri itu saling terkait. Ya, ulil amri yang bagaimana yang ditaati? Yang ulil amri yang taat sama Rasul. Rasul bagaimana yang ditaati? Rasul yang taat kepada Allah, gitu loh. Tapi kan ya kita tahu lah tentunya Rasul mesti taat kepada Allah. Tapi apakah ulil amri taat kepada Rasul? Itu juga perdebatan. Nggak terus hantam promo kalau ulil amri terus ditaati, ya nggak begitulah. Kita akan mentaati ulil amri yang taat kepada Rasul, karena nanti Rasul itu taatnya kepada Allah. Jadi pusatnya tetap kepada sosok yang kita posisikan dalam status tertinggi, yaitu alif lam lam ha. Di sana pusarannya. Nggak karena dia diangkat ya, misalkan baru dilantik dia jadi presiden dan terus apapun yang dia omong kita inggih saja. Ya nggak begitu. Ada kontrol karena kalimatnya itu bersambung. Allah, Rasul, ulil amri. Gitu. Kalau dia terpisah jauh dari Rasul, ya ngapain juga kamu ikuti? Kurang kerjaan aja. Gitu ya. Oke. Aku sebetulnya kan di sini moderator nggak harus memberikan pandanganku ya, kecuali sedikit-sedikit saja. Tapi kalau tadi diminta pandanganku seperti itu. Dan sebagai penutup dari pandanganku ini, seandainya di Madinah saat itu sudah ada gereja, kira-kira keputusan apa yang diambil oleh Kanjeng Nabi? Apakah beliau tetap mempersilahkan, monggo-monggo silakan beribadah di masjid kami, atau menunjukkan oh di sana saudaraku ada gereja? Artinya kondisional saat itu harus kita baca, gitu loh, ya. Lah kalau gereja sudah ada, ya, dan di sekitar itu bisa digunakan untuk ibadah, kan kurang kerjaan kalau di sini aja di masjid aja, ngapain gereja jauh-jauh? Makanya aku bilang tadi ya, dalam melihat sejarah kita harus tahu untuk apa dan oleh siapa dia ditulis dan kondisional saat itu seperti apa, gitu. Itu pun kalau bisa kita anggap bahwa peristiwa ini apple to apple, tapi menurutku ini tidak apple to apple, gitu. Ya, itu tanggapanku. Oke, terima kasih Kang Ilham ya. Dan selanjutnya Gus Betik bisa Gus Betik izin Gus Betik supaya kita bisa ini saya sedikit memberikan suatu pandangan mengenai ajan ini seperti apa yang dalam bentuk toleransi yang dianukan oleh sejarah tadi ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Gus. Jadi gini Bang, kalau bentuk toleransi. Jadi makna azan itu apa sih? Azan itu adalah suatu ketentuan yang wajib dikumandangkan dengan suara yang lantang dan indah apabila masuk tiba waktu salat. Itu azan. Jadi azan itu maknanya itu dikumandangkan dengan lantang dan indah. Itu azan. Jadi kalau tidak dikumandangkan itu bukan azan. Ya. Dan ini sudah menjadi suatu kewajiban, sudah masuk dalam konteks hukum Islam pada saat tiba masuk waktu sholat. Jadi itu bukan toleransi lagi, melukai. Gitu Bang. Terima kasih. Terima kasih untuk Lanjut Gus. Bang Jepri ya. Nanti
bisa ditambahkan ke yang lainnya. Aku harus fair membagi waktu. Sekarang giliran Kang Andi Nasya, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ini doa makan sarapan pagi kita ini ya. Hari ini di ruangan jaga seperti ini. Yang pertama tadi sepengetahuan saya, azan itu hukumnya tidak wajib, sunnah. Jadi azan itu sunnah. Lalu yang kedua, sependek sepengetahuan saya, azan itu ibadah mahdhah, betul. Tetapi kedudukannya sunnah. Itu yang kedua. Yang Mas ketiga, Andi Nasya, mic-nya mungkin bisa diposisikan lebih baik lagi supaya suaranya lebih jelas. Monggo. Oke. Yang ketiga bahwa bahwa azan itu dari kata uzun, contohnya ya, atau pendengaran yang sempurna, atau jamak daripada uzunun nanti azan juga, atau wa fi azanihim waqara gitu ya. Artinya sesuatu yang didengarkan dengan sempurna gitu. Atau sesuatu yang diperdengarkan, dikumandangkan begitu. Diperdengarkan. Lalu yang keempat berkaitan dengan teks ini, azan diganti teks. Teks ini maksudnya teks ya? Teks, betul. Karena nggak cukup ditulisnya. Iya. Itu aja tadi. Baik. Maka pada konteks ini maka saya melihatnya dari satu sudut pandang tentunya saya sangat sepakat sekali gitu, karena kita banyak dengar tapi kurang baca belakangan ini gitu. Memang harus baca juga kita ini. Selama ini kita dengar-dengar doang kayaknya agama ini gitu. Diganti selain daripada memperdengarkan dan mendengarkan terus, sekali-sekali kita baca gitu. Karena perintah yang pertama kan suruh baca ya. Yang cuma dengar-dengar aja gitu. Dan ini teguran juga buat kita untuk membaca situasi dan seterusnya. Lebihnya saya hanya mengharapkan ada keributan ya di sini ya. Jadi saya dengan enak di sini. Demikian gitu. Saya sepakat ini azan diganti teks aja kayaknya. Jadi biar banyak baca kita daripada banyak dengar gitu. Lanjut. Oke, terima kasih untuk Andi Nasya Corner ya, 98. Azan diganti teks dan dia sepakat. Ya. Padahal dia sudah mengurai dari apa yang disebut dengan etimologi ya, bahwa azan itu diperdengarkan. Nah kalau di teks itu kan bukan diperdengarkan. Tapi ada apa-apa, silakan saja berpendapat karena nanti akan bisa kita diskusikan dari perbedaan-perbedaan yang ada ya. Oke, selanjutnya nah ini dia dari Jakarta, Kang Maha Guru. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Maha Guru. Tolong dibuka mute-nya. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Sudah terbuka kan? Ya, baik. Di sini langsung aja ya. Saya sangat setuju sama Bang Andi Nasya Corner karena azan itu sifatnya kondisional ya, karena pada zaman dahulu mungkin kita butuh teriak-teriak untuk mengumandangkan azan. Gunanya apa? Gunanya untuk memanggil orang-orang muslim yang beriman. Nah, karena zaman telah berganti, sekarang sudah memasuki zaman teknologi. Nah, orang-orang Islam itu harus banyak-banyak membaca. Jadinya azan diganti teks, sangat setuju sekali karena orang Islam ini banyak yang jarang membaca. Karena apa? Karena mereka meskipun seolah-olah fanatik, tapi tafsir Israiliyat masih saja dikonsumsi sama mereka. Padahal tafsir Israiliyat itu adalah tafsir milik Yahudi dan Nasrani. Tuh, kurang toleransi apa saya? Meskipun saya menolak
tafsir Israiliyat, tapi saya mengatakan bahwasanya azan hukumnya kondisional. Justru saya ingin berdebat dengan orang-orang yang masih menggunakan tafsir Israiliyat di Komal ini. Sekian, terima kasih. Oke, Oh ini mau saya tanggapin siapa ini? Si siapa ini yang tarik tadi nih? Boleh ya saya tangkap ya? silakan. Tolong mic-nya dipaskan dulu supaya Jangan anak bilang baca. Sementara hadis itu mendengarkan sami itu dalam kalimat hadis sami itu Anda itu jangan framing Anda itu. Mentang ada Shema Israel ehad itu. Sami itu dari hadis pun sami itu siapa sami itu apa? Aku mendengar. Sami itu aku mendengar. Oh lama-lama kau ini jadi naik sehku jadi naik kau. Dah tutup positif. Silakan. Terima kasih. Orang-orang kurang ajar ini ya. Terima kasih ya. Jadi semua pendapat tetap aku akomodir, nanti terserah bagaimana masing-masingnya ya. Kembali lagi berputar kepada Kang Prof. Waktu dan tempat kami persilakan, dan untuk Kang Pedang Kilat nanti aku kasih waktu lagi, dan terima kasih atas apresiasinya. Monggo Kang Prof. Ya, jadi kita bisa lihatnya dari berbagai pendapat berdasarkan pengamatan kita semua di sini. Ada yang ini mungkin ada muatan Sorry Kang Prof, politiknya. sorry maaf, ada tamu kita Bunda atau Mbak Aisyah, saya lupa. Nanti dengar ya. Sorry. Ngomong. Sorry Kang Ya. Prof, sorry. Bunda Aisyah silakan. Maaf Bang, saya laki-laki ya. Makasih Bang Gus Metik. Oke. Ya, saya Kristen Bang ya. Makasih Bang ya. Oh, kok namanya Aisyah? Ya, bisa lah Bang ya. Nah, pertama-tama ya saya orang Kristen ya Bang ya. Pertama-tama saya izin Bang nimbrung di channel Abang ini ya. Tanpa saya menghormati Abang dan rekan-rekan semua. Kalau di dalam pandangan Kristen Bang ya, apapun yang orang lain lakukan yang tidak seakidah dengan kita, itu tidak membuat iman kita luntur Bang. Saya Enggak Mas, di depan rumah saya. Sebentar. Ya. Ini bukan dalam rangka comparative religion. Jadi silakan saja Anda tanggapi sesuai tajuk ya. Tidak apa-apa, silakan. Kira-kira seperti Ya, apa? betul. Jadi kalau Anda membawa ke sana, itu nanti bisa kita diskusikan. Kalau nanti aku kasih ruang kalau mau mendiskusikan comparative religionnya itu. Sebetulnya ini kan dalam konteks ranah Islam. Cuman kan aku juga harus memberikan hormat kepada tamu-tamuku, termasuk kamu. Apalagi pakai Ya, nama Bang. Aisyah, aku kira Islam, ternyata Kristen gitu ya. Ya. Ya silakan. Oke, Bang. Bagaimana tanggapanmu tentang Kominfo itu aja, jangan dibawa ke yang lain. Silakan. Ya, menurut saya gini ya, di dalam agama saya juga adalah taat kepada pemerintah adalah taat kepada Tuhan. Jadi seperti tadi betul di dalam An-Nisa ya, di dalam ayat 58 ya, wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul serta ulu amri, itu penguasa maksudnya ya. Jadi pemerintah, betul saya tadi sama Pak Gus bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan, tetapi harus yang taat tadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih ya dalam Kristus ya, Bapak Ibu semua, terima kasih atas toleransi di negara kita. Dengan rasa toleransi itu ya kita bisa membangun bangsa dan negara. Saya pikir Kemonfindo itu kan adalah menerima surat rujukan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, jadi mereka merespon apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Kementerian Agama semua agama. Dan mereka mengadop
yang dari sana supaya pada saat misa itu tidak terputus, kira-kira itulah. Ya, tapi saran aja tadi, makasih Bang Gus, Bang Jeff, ya nggak usah melukai hati lah Bang, hanya itu saja kan tidak membuat iman abang jadi luntur kan gitu Bang ya. Itu saja Bang Gus, saya berterima kasih buat channel yang luar biasa ini, buat bapak-bapak semua. Saya mengasihi, mencintai bapak-bapak semua yang ada di ruangan sini, sehat selalu, dan negara kita makin maju dan makmur, dan antar umat beragama tanpa mencampur adukan akidah. Saya setuju Abang, semuanya kita saling mengasihi, mencintai, dan saling berbagi satu sama lain. Itu aja abangku, Abang Gus, makasih, sehat selalu ya Bang ya. Makasih Bang, salam toleransi Bang. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Aisyah. Saya harus panggil nama Aisyah karena tertulis itu ya. Jadi tapi beliaunya laki-laki bukan perempuan ya. Izin aku live abangku, Abang Gus, sehat selalu Abang, buat Sebentar bapak-bapak dulu, semua di sini. saudaraku, Makasih abangku. sebentar. I love you all semuanya Bang. Sebentar ya. Izin sebentar dulu saudaraku dari Kristen ini ya, karena tadi sempat menyebut nama saya. Ya, mohon izin dulu Gus ya, saya luruskan ya. Saya luruskan bahwa kajian saat sekarang ini dalam konteks internal Islam Bang, bukan di luar daripada kajian Islam. Jadi untuk saudaraku yang tidak memahami di dalam konteks ajaran Islam, ya jadi saya rasa baiknya diam dan menyimak aja, tidak perlu ini. Karena kenapa saya katakan begitu, menyakiti ini dalam konteks internal Islam. Soal mengenai toleransi sudah disampaikan tadi ya, apa yang disampaikan dari saudara kita dari Kalimantan Tengah tadi, itulah sebenarnya bentuk toleransi yang dibangun di dalam jiwa anak bangsa Indonesia gitu, tanpa terkecuali dari golongan manapun. Itu toleransi. Jadi Islam itu umat Islam jangan diajari bentuk toleransi, karena di dalam ajaran Islam itu adalah toleransi. Cuman yang jadi persoalan saat sekarang itu yaitu adalah toleransi sudah dimuatin dengan konteks politik. Itu yang kita alami saat sekarang. Kalau soal bentuk toleransi sudah clear lah, ingkrak kita sesama anak bangsa. Ya, umat Islam mengumandangkan azan tidak perlu dipersoalkan, bahkan saling mendukung. Itu bentuk toleransi yang dibangun oleh di dalam jiwa anak bangsa Indonesia. Termasuk umat Kristen, umat Buddha, Hindu, semuanya yang menjalankan suatu ajarannya, merayakan ajarannya, itu no problem. Itulah yang terbangun di dalam jiwa anak bangsa. Tetapi yang menjadi persoalan saat sekarang ini adalah toleransi itu dimuatin konteks politik. Dan inilah yang terjadi. Dan kami akan membahas dalam hal ini di dalam internal Islam. Karena azan itu sangat penting. Seperti yang disampaikan tadi saudara saya dari umat Islam di Indonesia, bahwa azan itu adalah sunnah. Betul, bukan wajib. Itu adalah sunnah yang memang menjadi suatu kebiasaan dikumandangkan pada saat tiba waktu salat. Dan itu harus dikumandangkan dengan indah, dengan lantunan. Dan ini untuk menggugah umat Islam untuk segera melaksanakan sholat. Itulah bentuk azan. Jadi kalau tidak dikumandangkan itu bukan azan. Jadi apabila ya ada yang mengatakan teks saja berarti itu bukan azan, sama saja menghilangkan, ya menyuarakan menghilangkan azan. Gitu Gus, terima kasih. Oke, terima kasih Abang Jepri telah memberikan wawasannya ya. Dan semakin jelas apa yang Ibu sampaikan tadi, memang ini internal kita sesama Islam ya. Tetapi karena tadi ada tamu ya, kita harus memberikan hormat juga. Aku kasih waktu tadi dan seperti yang kita lihat ya, aku tadi tidak membiarkan ketika ini mau dibawa ke dalam diskusi yang komparatif. Enggak, ini di internal Islam dan kita sudah kasih waktu. Artinya kita tetap beri hormat lah ya. Meskipun agak kaget aku, namanya Aisyah. Ternyata laki-laki dan belum. Tapi itu hak dia lah ya, harus kita akomodir juga, terserah saja. Oke, untuk Gitu Amat mohon sabar sejenak. Sekarang giliran Kang Prof asumsi waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya makasih ya, lanjutkan tadi ya. Jadi ada muatan politiknya bisa jadi, ada muatan sosialnya bisa jadi.
Semuanya mungkin saja ada muatan-muatan dalam hal ini ya. Tapi yang jelas saya merasa ya ini tes respon lagi. Bagaimana sih nanti respon yang akan muncul dari hal-hal semacam ini? Ini kan ngetes respon. Dan apakah nanti umat Islam akan perang ayo. apakah nanti ini akan memunculkan respon-respon yang justru akan menjadi senjata makan tuan bukan buat umat Islam itu sendiri? Sebentar Prof. Asumsi ya, tolong ini nggak hanya untuk Indonesia ya, tapi untuk semuanya. Komalku ini nggak bisa untuk main-main. Kalau mulutnya kurang ajar bisa aku tendang kepalanya, ya, tolong. Aku ingatkan. Di sini kita diskusi dengan baik, dengan santun, dengan saling mohon. Jangan menggunakan kata-kata yang nggak pantas. Ini komalku. Kalau kamu mau ngomong di komal lain silahkan. Ya, tolong punya adab di sini. Oke, terima kasih Kang Bro. Monggo lanjut. Ya, jadi saya sih berharap kita apapun tidak mungkin tidak merespon. Tapi semoga semua bisa merespon secara ini ya bijak, secara positif gitu kan, bahwa tunjukkan bahwa kualitas ajaran Islam itu tidak bisa dimain-mainkan kayak gitu kan. Dan kalau kita cermati yang dilarang itu kan azan secara suara di stasiun TV kan, agar diganti teks. Bukan setiap masjid dilarang adzan gitu kan. Tapi masjid-masjid kan tetap mau adzan pakai suara silahkan. Ini hanya stasiun TV. Bahkan beberapa tajuk itu saya lihat dihimbau kan, pada saat azan maghrib diganti running text saja. Dan memang kelaziman azan itu ya sebenarnya di masjid gitu. Stasiun TV itu dianggap sudah menjadi tradisi ikut menyiarkan azan. Tapi bukan berarti stasiun TV itu terikat syariat untuk pada waktu azan yang menyiarkan azan. Tapi kalau dia mau ikut ya boleh. Sekarang dia punya kebijakan, dapat himbauan untuk mengganti azan menjadi running text. Nah kita harus cermat di sana. Tunjukkan kualitas kita tuh bukan orang yang mudah. Sebentar, supaya nggak kemana-mana. Kita tidak membicarakan stasiun TV-nya ya. Tolong cermati apa yang aku sampaikan sejak awal. Tapi kebijakan Kominfo ya, dan kita tahu itu seperti imbauan ya, bukan kewajiban. Jadi masalah stasiun TV itu bodoh amat dalam urusan dalam diskusi kita. Ya, oke lanjut. Nah, sekarang itu lagi kan, dan kita juga harus lihat lagi kebijakan Kominfo. Oke Gus, itu kebijakan Kominfo itu pada tataran himbauan, pada tataran memang semacam kebijakan, semacam perintah melarang azan pada saat nanti penyambutan paus. Kalau himbauan kan sifatnya diikuti terima kasih, tidak ya tidak apa-apa. Tidak ada sanksi kan harusnya yang mengikuti. Nah sekarang kalau itu misalnya jadi larangan, nah itu baru kita respon. Karena nanti ada sanksi tegas kan yang akan mengikutinya. Semacam kalau itu memang larangannya, nanti ada masjid terdekat di pelaksanaan misa itu yang dilarang keras untuk azan. Nah saya lihat kita merespon tapi dengan benar-benar kecermatan dulu kayak gitu. Saya sih berharap kita tidak jadi umat yang mudah terpancing gitu. Karena ini responnya tetap akan dua ini Gus, akan ada pro kontra gitu. Nanti yang rame yang pro kontra ini, yang bikin himbauan sih yang ngopi lagi Gus.
lain. Begitu kalau saya lihat ya. Jadi kita harus lihat ini. Ini apakah kebijakan Kominfo ini pada tahap sekedar himbauan